Pada tahun ajaran 2022-2023, kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan, dimulai dari jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah pertama, dan jenjang pendidikan menengah atas, semua telah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam rangka mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka atau IKM, para guru memerlukan data ataupun keterangan kondisi awal mengenai peserta didik yang sudah diterima pada suatu sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan asesmen diagnostik pada awal tahun pelajaran. Adapun asesmen diagnostik adalah suatu penilaian yang dilakukan pada kurikulum Merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan peserta didik, kelemahan, kondisi, serta karakter peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Dengan tercapainya penilaian asesmen diagnostik tentu akan memberikan dampak yang positif pada lingkungan sekolah, terutama bagi para guru-guru, di mana para guru-guru dapat menyesuaikan antara strategi, model pembelajaran maupun media pembelajaran yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan para peserta didiknya. Adapun asesmen diagnostik dibagi menjadi dua kategori, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Lalu kemudian akan timbul beberapa pertanyaan terkait dengan apa sih perbedaan antara kedua asesmen tersebut. Jadi kedua asesmen tersebut dapat dibedakan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosa pengetahuan atau kondisi awal peserta didik terkait topik pada materi pembelajaran tertentu. Kemudian, pada asesmen diagnostik kognitif dapat dilakukan guru pada awal kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan suatu topik tertentu atau pada akhir pembelajaran setelah memperkenalkan topik tertentu. Atau bisa juga dilakukan secara rutin dan berkala pada setiap satu semester. Secara umum, tujuan asesmen diagnostik kognitif ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan rata-rata kompetensi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah bertujuan untuk memberikan remedial bagi peserta didik yang masih memiliki nilai di bawah rata-rata. Lalu kemudian, apa saja tahapan dalam rangka melaksanakan asesmen diagnostik kognitif? Beberapa tahapannya antara lain, yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut. Berbeda dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis, kemudian emosional anak sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Asesmen diagnostik non-kognitif juga bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar peserta didik di rumah dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan keluarganya. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif, diperlukan keterampilan guru dalam bertanya dan menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga dapat menggali informasi yang komprehensif dan mendalam terkait peserta didik. Terkait tahapan pada asesmen diagnostik non-kognitif akan masih sama dengan penilaian asesmen diagnostik kognitif, yaitu meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan umpan balik. Oleh karena itu, pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023, saya mengikuti salah satu kategori perlombaan sebagai guru inovatif yang mengangkat tema mengenai asesmen pembelajaran. Bersama saya, Agung Haryati, guru dari SD Negeri Rantau Telang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya saran dan kritik dari Ibu Bapak Guru sekalian sangat saya tunggu sebagai perbaikan pada kegiatan saya mendatang. Terima kasih.
kasih, semoga menginspirasi dan selamat menyaksikan. Langkah persiapan pada asesmen diagnostik kognitif adalah penyusunan jadwal, identifikasi materi asesmen, susun soal dengan satu topik kelas di bawahnya sebanyak 10 soal. Sedangkan pada asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan jadwal, kemudian menyediakan gambar berkaitan dengan emosi, lalu menyiapkan pertanyaan kunci. Dan ini ketika saya melakukan persiapan, saya membuat instrumen menggunakan aplikasi Canva. Kemudian saya menggunakan aplikasi Word untuk mencetak instrumen penilaian. Pada tahap pelaksanaan seperti biasa, guru tetap melakukan kegiatan pembelajaran, lalu kemudian nanti pada proses pembelajaran, guru membagikan instrumen penilaian, lalu kemudian peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia pada instrumen penilaian diagnostik. Yuk kita saksikan bersama bagaimana proses pelaksanaan penilaian diagnostik yang saya lakukan pada kelas saya. Selamat menyaksikan. Lembaran yang berisi beberapa pertanyaan yang nanti anak-anak diminta untuk menjawab. Nah, cara menjawabnya gimana, Bu? Cara menjawabnya kalian baca perintahnya, kemudian jawab menurut pendapat kalian. Ibu katakan tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Kalau yang tidak benar itu yang tidak menjawab. Ya, paham? Kita mengerjakan asesmen ini, kita nyanyi dulu ya. Coba kita nyanyi lagu Pelajar Pancasila yang penuh semangat tetapi kompak. Ada yang saling mendahului ya. Hitungannya 3. Ya, sebelum semangat. 1, 2, 3. Ya sudah ya. Kelas 4. Siap. Kita tadi sudah mengisi. Halo. Hai. Kita tadi sudah mengisi penilaian ya, lembaran penilaian yang Ibu bagikan masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau tanya dong, ada yang bisa memberikan cerita, refleksi tentang apa yang kita lakukan tadi? Ayo, siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Sebentar yuk. Wah, itu tadi Pak. Ya, silakan. Ya. Sulit. Yang mana sulitnya? Oke, tepuk tangan untuk dia. Siapa yang mau mencoba mengungkapkan pendapatnya selain dia? Ayo. Ya, Delvia silakan. Bagaimana perasaannya hari ini, Delvia? Senang. Kenapa semangat? Karena bisa mengisi soal dengan benar. Oke, mengisi soal dengan benar. Kebetulan tadi Delvia dapat soal apa? Matematika. Oke, tepuk tangan untuk Delvia. Kelas 4. Siap. Coba kita tepuk jempol. 1 jempol. 1 jempol. 2 jempol. Baik, tadi kita sudah mengisi lembaran pertanyaan yang masing-masing beda. Kemudian tadi kita juga sudah ada beberapa temanmu yang menyampaikan refleksi pembelajaran bahasanya hari ini. Ibu selalu tekankan, jika kamu menjawab pertanyaan jangan takut salah. Ada jawaban ya? Salah. Yang penting berani. Ya, Nadia? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu bebas kalian ya. Kalau yang ini, dua, yang semangat, yang ketiga, yang senyum sama sama. 2, 3. Bulan bulan gulita, warna kuning merah kuning hijau, warna merah berwarna warna kuning hati-hati warna hijau, boleh jalan lagi. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa bersama ya. Silakan Kakak Bibi. Kelas 4. Siap. Berdoa mulai. Beri salam kepada ibu guru. Mari kita pulang, diawali dari ya Alisa. Ini mulai ya, ini ya. Oke, akhirnya ya. Adapun tindak lanjut dari asesmen diagnostik kognitif adalah lakukan penilaian diagnosis hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen, selanjutnya peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Siswa di bawah rata-rata 1 semester dititipkan pada guru kelas di bawahnya. Dan siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan pada guru di kelas di bawahnya dengan didampingi oleh orang tua. Sedangkan tindak lanjut pada asesmen diagnostik non-kognitif
yaitu yang pertama melakukan penilaian hasil asesmen diagnostik, lalu identifikasi siswa dengan ekspresi negatif, lalu diajak untuk berbicara berdiskusi empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dengan mengkomunikasikan kepada peserta didik atau bersama orang tua siswa jika diperlukan. Demikian video saya terkait penilaian atau asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Semoga menginspirasi dan mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga menginspirasi, salam dan bahagia.